Hai teman-teman, aku Riana. Aku mau bantu kamu buat belajar Canva supaya kamu gak bingung lagi harus mulai dari mana. Di video kali ini, aku mau ngajakin kamu semua buat riset Canva 2026, supaya desain kamu jauh lebih rapi, konsisten, dan gak kelihatan template. Kamu pernah nggak sih ngerasa kalau kamu udah capek-capek bikin desain di Canva, tapi hasilnya kok masih kayak gini-gini aja? Kok hasilnya masih kayak kurang terus? Kok hasilnya masih kayak template? Kok hasilnya kayak user Canva banget? Ternyata masalahnya bukan di Canva-nya ya teman-teman, tapi di cara kita bikin desainnya. Nah, di video ini aku mau ajak kamu semua buat riset Canva supaya desain kamu jadi lebih rapi, konsisten, dan gak kelihatan kurang terus. Kenapa kita harus riset? Karena di 2026 ini desain yang kelihatan mahal itu bukan desain yang rame teman-teman, tapi desain yang tenang dan juga konsisten. Sekarang audiens juga udah makin peka nih sama desain mana yang asal template dan desain mana yang memang benar-benar didesain dengan sedemikian rupa. Riset yang pertama adalah mindset. Kita benerin dulu ya teman-teman, kita samain dulu mindsetnya kalau Canva ini hanyalah tools desain yang bisa membantu kita memvisualisasikan informasi yang akan kita share kepada audiens. Canva menyediakan banyak sekali template yang bisa kita gunakan, tapi itu merupakan template mentah ya teman-teman. Dalam artian kalau kita mau pakai template yang ada, tanpa perubahan atau hanya ubah warna, isi teks, dan font, hasilnya masih aja kelihatan template, dan besar kemungkinan orang lain pun akan menggunakan template yang sama. Nggak mau kan kalau misalnya konten kita itu visualnya sama dengan konten orang lain. Kita pasti pengen desain kita dikenal sebagai desain kreativitas hasil kita sendiri, bukan yang sama dengan orang lain. Jadi kita harus gimana nih Kak? Supaya desain kita nggak kelihatan template, kita harus ubah strukturnya sesuai dengan gaya desain kita sendiri. Mau itu pakai template di Canva atau mau dari referensi ide, kita harus tetap ubah strukturnya sesuai dengan gaya desain kita sendiri. Riset yang kedua adalah struktur dan fokus. Desain yang rapi itu selalu punya titik fokus utama ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar hierarki itu adalah membuat fokus utama menjadi yang paling dominan di dalam desain kita. Bisa dari ukuran teksnya atau dari elemen yang dibuat paling besar di antara yang lain. Nah, contohnya kayak gini ya. Di sini aku mau pilih judulnya nih ya. Pentingnya memilih skincare yang tepat. Untuk judul ini, aku akan ubah menjadi fokus utama di dalam desain ini. Hasilnya nanti akan seperti apa, kita bisa perkecil dulu seperti ini, lalu duplikatkan desainnya, supaya nanti kelihatan before dan after-nya ya teman-teman. Kemudian aku akan hapus elemen-elemen yang nggak perlu, supaya desainnya kelihatan lebih simpel. Anggaplah desain ini aku ambilnya dari template Canva, atau misalnya aku ambil referensi ide dari Pinterest atau dari desain orang lain misalnya, tapi aku mau ubah menjadi gaya desain aku sendiri supaya hasilnya nggak sama dengan milik orang lain atau nggak sama dengan yang ada di template Canva gitu ya. Dimulai dari judulnya dulu. Judulnya aku tetap pakai judul ini, pentingnya memilih skincare yang tepat, tapi aku akan ubah menjadi 3 baris. Jadi kita bisa duplikatkan dulu, dan teks yang keduanya kita ubah menjadi skincare, lalu kita bisa duplikatkan lagi dan edit menjadi yang tepat. Jadi untuk judulnya tetap sama ya. Misalnya ini memang konten edukasi dari aku karena aku penjual skincare misalnya gitu ya. Kemudian untuk teks skincare-nya aku mau kasih efek bold dan ubah hurufnya menjadi kapital semua kayak gini. Kita bisa perbesar ukurannya. Kurang lebih ukurannya sama dengan teks yang atas supaya nanti hasilnya rapi ya teman-teman. Kira-kira huruf E-nya ini sama dengan huruf H yang atas. Untuk teks yang tepat kita bisa posisikan di sini dan buat menjadi rata kanan sampai huruf T-nya itu sejajar dengan huruf H dan E seperti ini ya. Kita juga bisa geser-geser aja pakai tools geser supaya semuanya sejajar. Supaya teks judulnya lebih unik, aku mau tambahin elemen garis. Kita bisa pilih yang biasa aja elemen garisnya.
Lalu perkecil kira-kira segini dan usahakan harus lurus ya teman-teman. Posisikan di sini dan ketebalannya aku tambahin menjadi 11. Kemudian kita geser sedikit supaya pas di tengah-tengah. Terakhir, aku mau pilih semua teks judul dan juga garisnya. Perbesar sedikit supaya lebih seimbang dan atur posisinya supaya lebih enak dilihat. Untuk teks bawahnya, kita posisikan ke bawah sedikit supaya hasilnya jadi seimbang untuk desainnya. Gimana teman-teman? Udah kebayang ya? Struktur dan fokus utama dari desain ini, aku posisikan di teksnya yang lebih besar atau lebih dominan dari yang lainnya. Riset yang ketiga adalah font. Kalau teman-teman perhatikan, desain yang tadi itu punya lebih dari 2 font ya, teman-teman. Untuk judulnya, kita lihat fontnya apa, dan isinya fontnya apa. Kemudian untuk call to action-nya fontnya apa. Nah, ini dia ya. Jadi di dalam satu desain ini ada 3 font. Untuk membuat desain yang rapi, kita bisa pilih 2-3 font, itu benar ya teman-teman. Maksimalnya itu 3 font aja. Tapi untuk penempatannya itu udah benar atau belum. Untuk deskripsi yang ada di dalam desain, karena biasanya deskripsi itu panjang ya seperti ini, lebih baik menggunakan font yang tegas aja, supaya lebih enak dibaca. Karena desain ini pakai tema yang estetik gitu fontnya, jadi aku ubah aja pakai font yang sama dengan judulnya supaya lebih tegas kelihatannya ya teman-teman. Apalagi untuk teks yang call to action ini karena dia sangat kecil ukurannya, jadi pastikan dia terbaca dengan jelas oleh audiens. Untuk ukuran teksnya juga harus diperhatikan, jangan terlalu kecil karena nanti tidak akan terbaca. Ingat ya teman-teman, desain ini adalah cara kita membagikan informasi kepada audiens melalui seni visual. Jadi kalau misalnya pesannya nggak nyampe ke audiens, ya buat apa kita bikin desain gitu kan? Jadi usahakan semua informasi yang ada di dalam desain ini bisa sampai kepada audiens kita. Misalnya aku kekeh nih ya teman-teman, pengen pakai font yang estetik, boleh kok. Tapi kita posisikan aja di judulnya. Misalnya teks skincare-nya aku ubah menjadi font Tan Moon Cherry, nanti hasilnya kan jadi kayak gini. Kita bisa perkecil, sesuaikan lagi aja ukurannya. Tapi karena dia tipis dan nggak bisa di bold, ya, font ini nggak bisa di bold, jadi kita bisa akalin pakai efek, pilih yang outline atau yang kerangka, lalu ubah warnanya sesuai dengan warna teksnya. Jadi dia kelihatannya lebih tebal kayak gini. Ya, kalau udah kita bisa geserin aja sedikit ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, kalau kita pilih font yang benar. Riset yang keempat itu warna ya teman-teman. Desain konsisten itu kelihatan dari warnanya. Coba jawab jujur ya, kalau kamu lihat konten aku tanpa username, kamu tahu nggak sih kalau konten itu punya aku? Kalau followers aku dari lama pasti udah tahu ya gimana style desain aku di konten gitu kan. Nah itu dia kenapa warna yang konsisten kita pakai bisa jadi pilihan untuk dapat feel-nya. Nah, dari desain ini, kalau teman-teman lihat di color palette yang ada di Canva, dia akan muncul photo colors. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin lagi konten, teman-teman bisa pakai warna-warna yang ada di sini. Supaya nanti hasil kontennya, hasil desainnya konsisten dan juga sesuai gitu ya warnanya. Riset yang kelima adalah elemen ya teman-teman. Jangan salah pilih elemen dan jangan terlalu banyak menggunakan elemen untuk dekorasi. Nah, kenapa bisa salah pilih elemen? Ini tema desain aku yang tadi itu adalah estetik. Jadi kita bisa tambahkan elemen-elemen estetik ya. Kalau misalnya aku tambahin elemennya yang cute, nanti kan nggak nyambung ya teman-teman. Jadi aku pilih elemennya yang estetik dan aku pilih aja beberapa ya, nggak akan banyak-banyak, supaya desainnya nggak rame dan nggak penuh ya teman-teman, supaya desainnya nggak sesak gitu kelihatannya. Karena inget ya, tadi aku udah jelasin kalau di tahun 2026 ini, orang-orang itu, audiens itu sukanya sama desain yang konsisten dan juga tenang. Jadi yang nggak rame, yang nggak heboh gitu ya, nggak hedon gitu kan. Di desain kali ini aku cuman pakai 2 elemen aja dengan tema estetik karena desain ini masuknya tema estetik ya teman-teman. Biasanya kalau skincare itu
masuknya ke desain-desain yang estetik, feminim kayak gitu karena kebanyakannya ditujukan untuk perempuan. Tapi ada juga sih yang untuk cowok bisa pilih tema desainnya yang maskulin gitu. Jadi nanti disesuaikan aja dengan produk atau branding yang memang digunakan untuk desainnya gitu ya. Oke teman-teman, ini dia contoh desain sebelum dan sesudah di-reset. Nggak ada elemen baru yang aneh-aneh, cuman dirapiin dan disederhanakan aja. Nah, itu dia ya teman-teman, riset Canva 2026 versi aku. Jadi yang pertama, kita ubah dulu mindset kita tentang Canva. Yang kedua, kita ubah cara kita bikin desain di Canva sehingga desain kita jadi lebih rapi, konsisten, dan nggak kelihatan template. Jangan lupa kasih juga pembeda supaya desain kita nggak sama dengan milik orang lain. Oke teman-teman, mungkin penjelasan dari aku sekian dulu. Insya Allah nanti di video berikutnya aku akan jelasin gimana caranya bikin desain yang berbrand supaya desain kita punya ciri khas dan bisa mewakili branding kita. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga apa yang udah aku jelasin bisa difahami. Thanks for watching, jangan lupa subscribe. Bye-bye!